Benarkah menopause bikin pikun? Fakta dan mitos soal pengaruhnya ke otak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat, jumpa lagi dengan saya Dr. Wedilia Senina Putri. Menopause merupakan fase alami dalam kehidupan wanita. Nah, seringkali dikaitkan dengan berbagai perubahan fisik ya. Tapi gimana dengan si otak kita nih? Benarkah menopause bisa mempengaruhi fungsi kognitif dan membuat kita menjadi pelupa atau sulit fokus? Di video kali ini akan kita bahas apakah menopause itu benar-benar mempengaruhi fungsi otak dan apa saja faktanya. Gimana kita bisa menghadapinya? Ayo disimak deh video ini sampai selesai. Jadi, menopause itu adalah masa ketika siklus menstruasi wanita berhenti secara permanen. Biasanya terjadi antara usia 45 sampai 55 tahun. Nah, perubahan utama yang terjadi itu adalah penurunan signifikan kadar hormon estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini tidak hanya berperan dalam sistem reproduksi, tetapi juga memiliki reseptor di berbagai bagian tubuh termasuk di otak manusia. Banyak wanita selama masa perimenopause atau transisi nih menuju ke masa menopause dan menopause itu melaporkan adanya keluhan terkait fungsi otak. Yang paling sering disebut adalah brain fog atau kabut pada otak. Gejalanya itu apa aja? Gejalanya bisa berupa yang pertama kesulitan mengingat, lupa nama, lupa letak barang. Siapa tuh yang pernah melakukannya atau sering? Atau lupa dengan informasi yang baru saja didengar. Kemudian yang kedua, sulit fokus atau sulit konsentrasi. Jadi mudah terdistraksi saat bekerja atau pada saat melakukan aktivitas. Yang ketiga, proses berpikir yang melambat. Jadi merasa lebih lambat dalam mengambil keputusan atau untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mudah lupa nih akan hal-hal kecil seperti lupa janji atau lupa daftar belanja nih, pergi ke toko, supermarket, pengen belanja apa ke pasar, lupa ada yang ketinggalan. Nah, seperti itu. Jadi, penurunan kadar estrogen ini teman-teman diduga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi fungsi otak selama menopause. Estrogen ini memiliki peran penting di dalam tubuh. Dia memiliki peran untuk memori, jadi membantu pembentukan dan juga penyimpanan memori kita. Kemudian untuk kognisi, jadi dia mendukung proses berpikir, belajar, dan pemahaman. Yang ketiga, sebagai neurotransmitter, jadi dia akan mempengaruhi neurotransmitter seperti serotonin, asetilkolin, yang dimana kedua ini penting nih untuk mood, fokus, dan juga memori. Yang keempat, aliran darah ke otak. Jadi estrogen ini dapat menjaga suplai oksigen dan juga nutrisi nih yang optimal ke otak. Ketika kadar estrogen tadi menurun, otomatis fungsi-fungsi ini bisa terpengaruhi oleh hal itu, yang bisa menyebabkan gejala-gejala brain fog yang dialami banyak wanita. Perubahan hormonal selama menopause itu juga sering kali disertai dengan perubahan suasana hati, seperti jadi mudah marah, mudah cemas, atau bahkan depresi. Nah, kondisi-kondisi emosional ini memang secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi fungsi kognitif. Ketika kita merasa cemas atau merasa tertekan, biasanya teman-teman akan jadi lebih sulit bukan untuk fokus, lebih sulit juga untuk berkonsentrasi. Bener nggak tuh? Banyak wanita menopause itu mengalami gangguan tidur atau insomnia. Seringkali itu akibat hot flashes di malam hari. Dan kurang tidur ini memiliki dampak yang negatif nih, yang cukup signifikan pada fungsi otak. Itu bisa menyebabkan kelelahan mental, kesulitan konsentrasi, dan juga mengalami masalah memori. Tenang, ada kabar baiknya lagi. Bagi sebagian besar wanita, gangguan kognitif yang terkait dengan menopause ini bersifat sementara dan cenderung membaik setelah tubuh beradaptasi dengan kadar hormon yang lebih rendah. Jadi, meskipun mungkin memang terasa lebih mengganggu, perubahan ini ya teman-teman, ini biasanya tidak mengarah pada perubahan atau penurunan kognitif secara signifikan atau yang biasa dikenal dengan demensia. Itu enggak ya. Meskipun perubahan hormonal adalah alami,
ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mendukung fungsi otak selama menopause. Yang pertama, pola hidup sehat. Ini yang pertama dan utama. Jadi konsumsilah makanan dengan gizi seimbang, olahraga yang teratur, dan juga tidur yang cukup. Yang kedua, melatih otak. Melatih otak agar tetap aktif secara mental dengan cara membaca, memain puzzle, ataupun belajar hal-hal baru. Nah, yang ketiga itu kelola stres. Jadi teman-teman harus menemukan cara sehat untuk mengatasi stres sendiri nih. Seperti meditasi atau yoga itu juga diperbolehkan. Yang keempat itu ada namanya memang terapi hormon. Jadi dalam beberapa kasus dokter mungkin merekomendasikan yang namanya HRT atau terapi hormon ini untuk membantu mengatasi gejala menopause termasuk gejala dari brain fog ini. Teman-teman harus diskusikan dulu ya manfaat dan juga resikonya dengan dokter sebelum melakukan terapi hormonal. Yang kelima, komunikasi. Bicarakan keluhan teman-teman itu dengan dokter atau kelompok dukungan menopause. Yang keenam, kesabaran. Jadi, beri diri Anda waktu untuk beradaptasi nih dengan perubahan-perubahan ini. Jadilah wanita hebat. Menopause memang dapat mempengaruhi fungsi otak, terutama dalam bentuk brain fog sementara ya. Namun penting untuk diingat bahwa perubahan ini umum dan tidak permanen. Dan masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kognitif kita selama masa transisi ini. Tetaplah aktif, jaga kesehatan, jangan ragu untuk mencari dukungan kalau memang Anda merasa kesulitan. Oke teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk di-like, di-share video saya sebanyak-banyaknya. Subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Kalau kalian punya informasi lain atau punya pengalaman nih tentang menopause, perimenopause, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu wanita hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.